Selamat datang di Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian di operator teknologi yang katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Guys. Ya, ini jadi semakin akhir tahun Kenapa tuh, Ger? semakin banyak HP bermunculan. Itu dia yang kita Karena suka. kan lagi-lagi kan ini mendekat nih. Tiba-tiba tuh seingat gue nih, Kenapa? X series Vivo atau X Find X itu tuh gak bulan ini, tau gak? Oh iya, tahun benar. lalu tuh Desember loh. Dimajuin. Gila, Artinya ini bener-bener darurat nih. Harus masuk, harus jualan. Gak tahu nih duit udah pada siap belum Udah pada nih? siap belum ya? Iya. Kira-kira belinya di link kita gak ya? Wah, itu dia. terpentingnya. By the way, gue mau hint sedikit ya. Jadi kan tadi kita story ada hint sedikit buat next collab. Next collab. Nah, kita tuh collab nanti bareng K2G. Kayak 2G. Dan lagi-lagi Alvin Zaran ya. Iya, K2G ini bukan sama si Satisnya juga, cuman si Alessanya aja. Alesa. Nah, untuk bahasannya gue gak bisa spill sih, cuman menarik lah. Menarik sih. Ini bagus sih sebenarnya. Iya, jadi ini tempat diskusi aja, kayak kita sama DKID gitu. DKID. Iya, DKID sih. Oh, iya. Iya, jadi bukan berita, bukan apa gitu. Cuman ngobrol aja. Ngobrol Real aja. podcast gak sih? Gue nggak tahu nggak ikut. Tapi kalau itu lebih real podcast karena kita lah ya. menanyakan pendapat orang. Iya benar lah ya. Nggak, Ah. podcast itu tuh sebenarnya iPod aja tempat orang apa? Gara-gara tuh adanya di iPod gitu loh. Itu kan sebutannya dulu. Sekarang Kalau sekarang kan kalau Indonesia siniar. iya, dulu kita punya namanya nyantai siniar, nyasar ya. Konten malu-malu. Di delete ya? Aldi aja Itu apa ya? Iya, lu delete anjir. Itu yang mana Lu saking malunya delete. Itu dulu kita ngobrol sama anak-anak Discord. Dijadiin video, diedit. Oh iya. Nah, itu Gua ya. delete. Tadi kita akan collab dengan Alessa dengan bahasan tertentu gitu. Di hari apa ya kita stay tune aja, makanya pantengin story-nya. Benar. gitu, Kita ya. aja Beko Teknologi nggak pas terus Iya hari nggak ini. pas. Sebisanya dah. Sebisanya sekarang. Kemarin Jumat, sekarang Rabu. Dulu Tergantung. nih, lu boleh ya? Tadi gue sekalian gue beringat tiba-tiba nih. Kenapa? Lu dulu kalau inget nih ya penonton lama ya, atau enggak lu bisa scrolling yang lama-lama tuh, Aldi tuh ngomong di setiap Selasa. Di setiap Selasa. Pekerjaan sedikit tuh bisa Selasa terus. Kerjaan banyak. Kerjaan banyak gak bisa Selasa. Nggak bisa guys. Selasa, padahal Selasa tuh enak juga sih sebenarnya sih, cuman ya. Oke ya, kita lanjut ke bahasan hari ini ya. Pertama, karena tadi kita udah ini akhir tahun makin banyak handphone. Ya. Kita ngomongin soal ini Tekdun. TKDN. Oke. ya. Sebelum TKDN nanti kita bahas ini, jangan lupa tonton. Gue lupa lagi tahu. Oke, dari TKDN yang paling panas dulu nih di. Let's go. Apa dari nih? Vivo ya dengan kode V2537 yang dimana saat gua cari ini kode lain dari Vivo X300 FE. Wow. Tampilannya sih dari handphonenya. Wow. Wah, menarik sih ya, karena ya sebenarnya sih untuk klik-kliknya ini X300 FE ini belum keluar sebenarnya. Belum ada. Ini cuma Tapi spekulasi doang. kalau kita lihat dari yang tahun lalu, spek beda di sosial ya, chipsetnya. Ya. Yang dia tuh setahun lebih belakang, kameranya juga agak beda gitu. Dan biasanya either size-nya beda atau ada fitur lain yang beda. Yes. Nah, gue tuh ngelihat kayaknya FE ini tuh bakal gong banget sih. Kemungkinan dia karena akan ngikutin X300 mini kan. X300 kan. X300. Nah, jadi cuman dia paling beda di kamera aja nih, tapi size tetap sama. Di downgrade. Artinya orang-orang bisa nyobain X series Vivo di harga yang lebih terjangkau gitu. Betul. Lebih rame lagi. Jadi tapi emang udah wajar sih pengisi harga 10 juta. Betul. Karena kita udah bisa ngeliat nih patternnya dari Oppo Find X9 aja. Iya. Harganya. Jadi kan kita ngomongin bebek-bebek ya. Bebek. Berapa? 15 juta ya? Yang 15.999. Yang biasanya. Yang biasa. paling bawah Itu start from segitu. bukannya 14.999 deh. Iya 14.999. 14.999. Iya. Nah, berarti kemungkinan Vivo sama. Iya, Vivo kemungkinan sama nih. Sama bisa lebih, bisa kurang ya di situ lah pokoknya. Biasanya sih kurang. Biasanya gitu biasanya Find X, bawahnya ada Vivo. Iya. Nah, ini kan kosong nih. Kosong nih 10 jutaan nih. V sampai X nih kosong kan. Nah, Iya, Vivo udah. ngeliat coba cari duit nih. Mau Aiku apa EP? Iya, oh ya, nah Aiku ya. Mau Aiku apa EP? Oh iya, menarik. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Iya. Belum lagi katanya kan kabarnya ada Aiku Mini. Wah, itu kalau juga. bener sih gila banget ya. Tapi ya yang jelas ini disambut dengan meriah lah ya. V300 FE ini menurut gue sih oke banget sih harusnya. Iya. Karena kita udah nyobain X200 FE kemarin tuh menurut gue oke banget loh.
X200 FPI ya. Iya, lebih menarik. compact dengan kamera yang sebenarnya nggak sunat-sunat banget gitu. Ya, dan sekarang ada di X300 kan. Betul ya. Oke, kita lanjut ke berita yang lain, yaitu yang kemarin menggemparkan dunia perinternetan, yaitu Red Magic. Yes. Dengan kode NX809J diduga-duga di kemungkinan ini adalah ZTE Nubia Red Magic 11 Pro Plus di Masuk Indo kah? kira-kira kayaknya masuk Indo nih kalau dari TKDN-nya nih. Kalau tahun lalu kan TKDN-nya gelap gitu. Gelap, nggak ada. Nggak ada, Sekarang ya. nih Kemarin yang bisa diomongin cuma Nubia ada doang. music. Ini Nubia apa? Musik. Bukan musik aja, lu parah banget. Nubia Neo lah, at least lah. Kan Gila nih orang nih. Kita ngomongin berapa kali Nubia musik tuh? Wah sering. Udah gitu ada Nubia musik 2 lagi ya. Iya. Jadi kesannya butuh gitu orang-orang ya. Gak butuh Nubia musik ya. Butuh ya. Oh iya, berarti ada butuh kan. Ya udah kalau ngomong spek sudah pasti nih retakan lah. Kita udah lihat juga 8 Elite Gen 5 baterainya 7200 ya. Yes. 80 watt UFS 4 LPDDR 5T ini udah retakanan tok lah dan udah dibuka sama Om Jerry sebenarnya. Dan beneran ya liquidnya ya. Iya, dia punya active cooling. Pertanyaannya sih kepake apa enggak gitu. Karena nah gini harus tahu ya. Ini karena ada komenan Getizen. Di Getizen itu kan ada yang komen kayak marah sama Nyanteh tuh. Kan gue ngetik kan itu. Dia kayak main kayak belum aja masa gimmick, orang kemarin kipasnya gak gimmick. Gak gimmick dari mana itu? Kipasnya gimmick. Tidak kepake itu kipasnya guys. Ya, karena panas. Ya emang kita tes pun juga sama. Iya, ini kita kipas ngomongin mati, resmi ya. kipas nyala sama. Cuman kalau active cooling, Nah, aktif kulik ini yang gue menarik sih sebenarnya sih. Dia ternyata pas gue lihat videonya, dia itu nggak cuman di baterai, tapi juga lewatin vapor chamber juga nih, dan nempel ke CPU-nya. Jadi CPU-nya ditempel vapor chamber tuh diginin lagi. Jadi emang nganterin panas aja udah. ya nyebarin doang. Iya nyebarin doang. Dan yang pinternya dari Nubia adalah kayaknya itu ada 2 warna sengaja biar ngasih tahu ini muter. Iya. Gila. Sebenarnya bukan warna itu kayak bubble-nya kalau nggak salah sih. Enggak, kalau Jerry Rick bilang itu nggak tahu bubble atau itu emang ada 2 warna. Oh gitu, kelihatannya kayak bubble sih. Kayaknya enggak, kalau menurut gue sih warna. Jadi dia pinter ngasih tahu. Iya. Udah gue muter loh. Jalan nih. Ya gitu ya, kita mah support aja ya. Dan yang gue notice adalah kameranya memang ada display. Ya. Tapi hasilnya itu ada enhance AI. Oh jadi biar kelihatan nggak under display banget. Iya, kalau under display kan kayak kemarin gua. Muka gua kan kayak DPO kemarin kan. Kayak penculik gua mukanya tuh hitam tuh gitu. Ya, kocak ya. Nah, ini masih mending nih. Dan sebenarnya di Malaysia udah launching duluan. Yang paling murah alias 12256-nya ini harganya tuh 13 sampai 14 juta. Wih, masih oke sih. Masih oke gitu. Dan sampai ada varian 1 terabyte-nya, yaitu 20 juta. Yang di mana sebenarnya kalau perhatiin, dia lebih murah daripada ROG. Iya, ROG nggak ada juga kok sekarang. Nggak usah dibahas lah. Ada. Mana? Ada. Mana? Nggak ada. Ada ROG Phone mah. Nggak ada, Cok. ROG Phone. Yang Zenfone-nya masuk gak sih? Gue lupa deh. Zenfone Nggak masuk ya? nggak Zenfone-nya? ada Zenfone. ROG emang paling bener bikin handheld aja ya. Iya, paling udah. bener udah. Eli kemarin tuh bagus gitu ya. Ngapain masuk HP gitu? Gak niat soalnya. Tapi menarik lah ini untuk ngomongin si ZTE Nubia. Gue juga notice satu hal sebenarnya tadi. Gue lupa mention. Pas dibuka Jerry Rick itu, kan gue liatin UI-nya. UI-nya itu lebih berapil daripada yang kita pakai dulu. Mungkin dia udah dengar ya. Udah dengar ya? Udah dengar ya. Iya. AI gitu. Gak jelas, gak penting ya. Gak penting. Tapi sih gue berharap ini akan kepake ya. Karena ini akan jadi gorengan banget gitu. Ya, Tapi di sisi lain, Nubia juga ada lagi TKDN-nya nih. Nubia Z2577. Nah ini katanya adalah V80 design. Desainnya seperti iPhone 17 Pro Max. Ya, tapi sayang nggak ada oren gitu ya. Ya sebenarnya sih ini udah pasti dari SoC-nya kan udah pakai T8 dari 2820 gitu ya. Iya. Entry level lah ya. Ya yang jelas sih kalau Nubia saat ini sih kalau yang ngomong bawahnya ini agak-agak kacrut ya. Walaupun memang dia ini gue akuin salah satu yang paling berani ngasih harga. Yang paling ngisi di kalau perhatiin di bawah 1 juta itu Nubia. Bener sih. Ini nggak ada lagi loh. ITL-nya nggak. Harganya berapa? Kisaran ini mah 569 kali 3.500 ya 1,5 1 juta. Iya, 1 jutaan pasti. 1415 lah. Masih oke lah. Masih oke lah gitu ya. Jadi ya kira-kira untuk V80 desain ini mah walaupun namanya desainnya tidak ada desainnya ya udahlah ya gitu. Kita lanjut juga ke brand yang lain TKDN ini Motorola nih. Pro Razr. Wah, iya benar. Karena ini dari kodenya XT bla bla bla. Dikabarkan ini adalah Motorola Razr 60D. Wah, ini berarti masuk dong flipnya. mungkin gitu ya. Yang menarik adalah dia pakai Dimensity 7400X. Wah, berarti
Mid-range. Gila. Gitu dong. Di eBay sih ini harganya 7 juta doang. Iya, di eBay 7 juta dan itu adalah harga US. Harga US berarti. Harga US. Ada kemungkinan lebih murah lagi gitu. Kalau kita lihat kan dulu kita cukup menyambut namanya si Tekno. Phantom Flip kan. Nih bisa-bisa Phantom ada lagi nih. Gara-gara ada Motorola. Harusnya ada. Kalau misalnya Motorola Razr ini beneran terjadi, ini adalah mid-range. Iya. Tekno harus masuk lagi dengan Phantomnya menurut gua. Gitu ya. Tapi gila sih ini. Ini akan menjadi standar baru sih menurut gua. Kalau misalnya Motorola tuh udah bener kata Aldi tadi di awal kita ngomong tuh. Aldi tuh ngomong ya bener udah di padnya gitu. Motorola tuh udah bener nih, dia tuh tahu market gua mana dan yang bisa gue sentuh yang mana. Razr 60 ini adalah salah satu contoh baik gitu. Yang dimana desainnya desain flagship. Jadi tuh karena bukan mentang-mentang dia mid-range digedein bezelnya enggak. Kalau lu perhatiin tadi kacanya juga depannya kan full kan? Masih full. Jadi bener-bener lu dapat experience flip di mid-range. Mid-range juga bagus sebenarnya. Betul, yang di mana ini adalah tahun depan akan menjadi tahun mid-range yang mantap sekali gitu ya. Kita ngomongin Motorola dan juga FE-nya si Vivo gitu. Di mid-range, di terjangkau ini ternyata oke juga gitu. Speknya apa tadi? 7400X. 400X. Ya, wah, 7400 oke sih. Oke aja. Udah oke lah. Apa namanya? Enhanced stabil. Improve-nya 7300. Iya, gitu aja lah ya. Oke, kita lanjut juga yang lain TKDN masih ada nih. Yaudah Honor MTN NX1 gitu. Ini udah jelas banget adalah cikal bakal Honor Honor X9D ya. Gue juga gak ngerti ya. Kenapa ada D gitu ya? Sebelumnya kan C, berarti A B C D. Berarti ntar kalau sampai Z ulang lagi AB. Kayak Excel dong. Emang sampai Z, tentunya sampai F. Jangan gitu, kasihan. Parah lu ya. Baru ini menarik pertama. loh. Iya, ini menarik loh. Karena dia ini sekarang pakai 6 Gen 4 gitu. 6 Gen 4 oke lah. 6 Gen 4 oke. Karena kalau lu lihat 6 Gen 4 ini tuh pakai A720 dan A520. Yes. Yang dimana ini leap-nya lumayan jauh dari 6 Gen 3 yang pakai A78 Cortex ya. Performance-nya itu jelas yang di Realme. Betul. Realme 14 ya. Realme sama ini satu yang gak masuk. Oppo K Gaming. Oppo K Gaming itu. Gak jelas banget kenapa gak masuk. Padahal kalau masuk tuh bagus banget. Kalau OS tapi gaming gitu ya. Itu. Oppo malah dimasukin A6 ya. Tadi gue liat TKD banyak tuh Oppo tuh. Tapi kemungkinan gue cari-cari kok ada A6X, A6i dan yang lain. Siapa di negara ini yang butuh seri A series? Ya, ada I, ada X, ada Pro. Ada Pro 4G. Ada yang 4G, ada yang 5G juga. Mungkin itu dianggap fleksibel. Wah, betul, dengan kameranya yang kemarin 13 megapiksel seperti ultra wide ya. Tapi kalau ngomong ultra wide, salah satu kekurangannya ini sama ya kayak tahun yang ini juga X9C ini ultra wide-nya di 5 megapiksel aja. Yes, gitu ya. Cuma ya oke-oke aja lah ya. Dan di Malaysia yang tertinggi ini 12,512 harganya tuh kira-kira 6 jutaan gitu lah. Masih sama 6 jutaan ya. Yeah. Lalu juga yang terakhir TKDN yang terakhir ini menarik juga nih menurut gua karena oke sih, yaitu Sharp. Wow, tiba-tiba. SHM13D yang lain-lain. Kodenya ini kemungkinan adalah untuk Aquos R10. Oh iya. Kita harus cobain nih. Iya. Lu pengen gak nyobain? R10 boleh sih. Soalnya kita tuh kemarin nyobain yang Aquosnya yang 6 Gen 1. Iya. Stabil gitu. Kalau kemarin kan R9 gak sempat kita cobain. Betul. Sekarang ada nih R10. Siapa tahu Leica-nya di bawah. Ini main Leica bukan sih? Gue lupa dah. Iya Leica. Cuman dia mid range-nya. Yang sama Leica. Ini sama Leica juga. Malika dia. Oh, yang bukan yang Pro-nya doang? Pro-nya enggak juga. Maksudnya dia turun juga ke bawah. Ya ini SoC kira-kira masih sama ya, itu 7 Plus Gen 3. Ya kita nggak tahu lah untuk harganya, mungkin kayaknya harusnya sih lebih bisa mahal sih sebenarnya. Mahal sih. Cuman sorry to say aja. At least ya turun dikit lah, karena ini mirip-mirip aja sih sebenarnya sama tahun lalu. Cuman jadi gue tertarik dengan si Aquos ya gitu, karena kita belum nyobain kan, dan gue pengen lihat sejauh apa sih kira-kira Aquos sudah berbenah gitu. Betul. Kemarin kan OS-nya vanilla banget. Sekarang vanilla juga. Gue sih nggak punya ekspektasi tinggi. Iya, ya udahlah ya. Yang penting kameranya oke aja. Iya. Iya, brand Jepang kan tau sendiri. Tidak banyak berubah. Iya. Gitu. Ada satu hal di. Apa tuh? Gue sadar nih, lu kayaknya lagi sakit nih di. Iya nih, gue nggak enak badan. Iya, gue ada solusinya. Apa tuh? Nah, ini dia solusi untuk Aldi. Silex. Ya, ini mengandung Thymus vulgaris L herba XT, Primulus perus L radis XT, Atea officinalis, Dorsia. Nih, aturan pakainya. Dewasa 1 sendok makan 15 mm
15 mm. 15 mili. 15 mili. 3 sampai 4 kali sehari. Yes. Untuk anak-anaknya 1 sendok teh aja di. Oke. Tadi lu minum setermos. Oh iya lu. Ya salah dong kalau setermos. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Iya. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat. Yes. Berarti di Jakarta harus terkulkas. Karena di Jakarta udah masih di atas ya. Udah pasti, jangan ngarep 27 gak bisa. Gak bisa ya. Ya itulah kira-kira diproduksi oleh PT Gainaro, Bekasi Indonesia. Silex, pilihan kamu semua. Lu notice gak di perubahan rambut gua hari ini? Oh, lihat dong gua. Keren banget sekarang ini. Oh. Gitu ya. Iklan kita hari ini juga oleh Kapten Barbershop. Ya hari ini saya cukur di Kapten Barbershop. Tadi gue dikasih masker, dikasih apa? Handuk hangat, dipijetin cuma pijetin kepala doang. Iya dong. Iya. Kan barber. Pundak maksud gue juga pengen gitu. Itu ya. Tapi bagus juga hasilnya. Mungkin ada yang ngomong, kok mukanya nggak berubah? Itu bukan salah barbernya, ya. Coba 1 sampai 10 Gary ganteng nggak? Cukur muka. 1 sampai 10 Gary ganteng nggak? 10 Gary ganteng nggak? Nilainya komen 0. ya 1 sampai 10 guys. Iya, nilainya 0 ya. Oke, lanjut ya kita ke berita yang oke nih. Itu kemarin dunia internet juga dihebohin nih. Kenapa tuh? Karena ternyata ada leak dari Poco F8. Wow, kan udah ada handphonenya. Wah, belum. Kan leaknya dulu F8. Ada yang di Cina. Di Cina. Itu box ya katanya Ya. Gak ada chargernya Wow. Jadinya kemarin tuh sempet kayak, kok Poco kayak kesurupan Samsung? Mungkin Tidak ada charger gitu. Mungkin gara ada speaker kali. Gak ada speaker. Iya. Gak muat. Gak, charger mah pasti ada. Pasti ada. Ini kemungkinan di global. Di global. Kalau global emang nggak ada. Gak ada. Xiaomi. Indonesia ada gitu. Indonesia ada lah. Cuma yang menarik adalah di boxnya itu ada tulisan Bose. Bose. Berarti bener omongan kemarin. K90 Pro Max ya akan menjadi F8 Ultra Pro Max kayaknya gitu. F8 Pro aja. 8 Pro aja gitu ya. Ya kalau K90 Pro Max sih sebenarnya udah pasti flagship aja sih. Kita udah bahas juga kemarin semuanya kanan gitu. Ya, fingerprintnya ultrasonic ya. Triple kamera juga triple 50 megapiksel. Itu. Punya periskop lagi gitu. Yes. Optikalnya kali 5 kalau nggak salah ya. Nah, di menarik karena K7 ini udah beli sebenarnya dan dia ngetes audionya. Ternyata ada bedanya memang. Ya kalau ada subwoofer pasti ada. Iya, berarti Nubia Musik bagus dan jangan di. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Lebih gede loh Nubia Musik lu segini. Nih. Kalau si Bose kan segini. Kecil ya, Bose ya. Iya, cuman ya seenggaknya sih pas gua lihat-lihat lagi ternyata mungkin jangan-jangan gue yang salah gitu. Apa? Jangan-jangan gue yang salah. Kemarin kan gue bacot banget kan. Siapa tahu jangan-jangan suaranya bakal lebih oke di. Siapa tahu kan Bose. Bose kan? Bose Al pakai Bose, TWC bagus. Betul, bagus. Emang bagus loh ini bagus Ini beneran. bagus anjir. Apa namanya Ultra ya? Apaan kemarin pakai Vivan dia nggak salah. Anjir, TWC bagus Oh cok. iya. Gila lu. Iya Bose emang bagus Bose. Tapi kalau dicampur Poco kita nggak tahu. Iya. Gak cuman kan gini kan, masalahnya kalau kita ngomongin Poco itu kan pasti gaming. Ya. Nah kemarin kan poin kita, kalau lu boleh tonton aja review kita F7 Ultra adalah speakernya bagus banget untuk main PUBG. Benar. Nah kira-kira nih subwoofernya ini ngebantu gak nih? Nah itu dia, kalau cuma buat suaranya doang tapi nggak ada tuning-tuningan. Iya percuma kan, karena kan kalau ada subwoofer arti kan low-nya itu bisa kena tuh. Step-nya lebih lebih kerasa. Iya gitu, tiba-tiba mati. Tapi sih sebenarnya bagus ya kalau misalnya haptic feedbacknya di-improve lagi. Jadinya? Jadi kayak setara iPhone gitu hapticnya. Sama speaker jadi bagus banget cuy. Iya speaker gede gitu. Jadi kayak wah itu keren. Jadi maksud lu dia bisa audio sambil ada hapticnya di kayak. Iya. Itu bakal jadi apa sinkron. Keren juga ya. Cuman satu hal yang ada gue temuin itu tidak adanya omongan soal bypass charging di. Oh iya juga ya, bener ya. Gue juga nggak lagi. Ya guys, kalau nggak ada bypass charging gimana nih guys? Iya kalau nggak ada bypass charging ya masih berisik ya orang Xiaomi. Mi fans itu kan masih bilang bypass charging itu fitur pengangguran. Enggak ya, itu salah berpikir ya. Itu Poco fans itu yang ngomong. Iya, karena dia nggak dapet. Iya nggak dapet dia. Nggak dapet pasti dia. Nggak dapet dia Kalau soalnya. dapet mah seneng pasti. Aneh banget kalau dapet mah bacot. Iya. Nah, akhirnya bypass charging nih gitu. Bypass charging kepake loh. Iya gitu ya. Tapi ya yang menarik adalah, nah sebenarnya yang menarik saat gue cek lagi kameranya itu gila loh. Yang kamera ya. Nah kameranya si Poco F8 Ultra ini di kemungkinan tuh pakai 950 light chaser.
Oh berarti ini flagship ya? Iya. Light Fusion. Ya. Light Fusion ciri khas Xiaomi dan tone up. Ini tuh kalau nggak tahu Light Fusion ini dari mana? Light Fusion itu adalah kayak Omnivision di tuning gitu. Iya. Kalau dibikin spesial untuk Xiaomi lah. Iya betul, dibikin spesial ya. Bukan Sony sama LYT beda. Bukan. Beda. Kalau itu beda ganti nama ya. Nah ini juga omong ultrawide juga 50M dan Samsungnya ini juga pakai JN5 nih untuk optikalnya kali 5. Nah pertanyaannya adalah kalau kameranya sebagus ini nasib Xiaomi 17 gimana? Karena ada Leica-nya. Kali ini nggak ada. Itu yang bedain. Sama iya. Dia nggak dapat Leica aja. Iya sih ya, benar ya. Gak ada Leica-nya ya. Iya. Menarik banget ya. Gak ada Leica-nya. Padahal secara teknis jangan-jangan mirip. Bisa Karena jadi. kemungkinan gini. F7 Ultra itu kemarin tuh tidak bisa ganti lensa kalau mau video dari ultrawide ke tele. Ya. Karena ultrawide cuma 8 megapiksel 12 megapiksel. Iya. Sekarang tuh 50. Ada kemungkinan bisa. 4K 60 nih. Nah, itu jadi harusnya bisa nih secara flagship kok. Iya gila ya. Coba nggak ada Leica. Bagusnya adalah kalau lo ada Poco Fans lu bisa dapat semuanya gitu. Iya sih. Cuman tidak bagus untuk Xiaomi 17 menurut gua. Tapi gue gak tahu juga, pasti ada bedanya. Dia pasti bakalan inilah lawannya tuh sama T-series Xiaomi. Oh, waduh. Iya dong. Makan dong. Ya kalau dari segi pricingnya iya lah. sih, pricingnya. Kan F7 Pro kemarin berapa? F7 Pro itu 7 juta. Iya sih, Xiaomi T-series kan. Iya. Gak mungkin lama flagship ya. Flagship biar udah gitu seri Pro sama Ultranya Poco gak masuk rekomendasi lagi sama kita ya. Iya Parah banget ini dari awal tahun. Lupa sama gue sih. Bukan lupa, emang enggak. Yang mana? Emang enggak. Yang mana? Dari awal tahun tuh kita gak masukin tuh. Sebenarnya F7 Pro bisa masuk sih, cuman gara-gara ada F7-nya. F7 udah bagus pak. Masalahnya ada F7 Pro. F7 Pro itu gak masuk kalau gua pribadi karena ada speknya di bawahnya itu. Ada GT juga menurut gua. GT iya, cuman kan di bawah sama F7 kayak lucu juga sih. Aneh emang. Iya. Gua juga bingung. Bedanya cuman di ini doang. Chipnya doang. D2 Wildboost itu. Padahal mah aduh. Damn ya, F7 yang benar-benar yang bagus cuma F7 doang sih. Oke, kita lanjut ke berita yang lain yaitu dari hari ini saat ini syuting itu One UI 8 udah di roll out nih. Wais, akhirnya. Untuk ke A56, apakah mulai gerah dengan HP Cina? Iyalah. Gila, udah mulai ada Color OS, Origin OS muncul ke V60 gitu. Lawannya kan A56 ya. Walaupun V60 sebenarnya masih beta close sebenarnya. Iya, masih disuruh cobain dulu, belum yang full. Cuman ya udah dikasih untuk V, berarti kan keren gitu ya. Ada beberapa update signifikan ya di detik yang gue lihat tuh, dari salah satunya tuh yang menarik adalah wallpaper yang bisa depth akhirnya di. Akhirnya HP Cina udah melakukan dari tahun lalu nih. Belum. Oppo Cina udah. Belum. Oppo tuh itu Ultra. Iya lagi. Udah, Oppo tuh udah. Cina doang tapi. Udah Oppo. Kalau yang global gue sebel banget. Oh, global ya. Karena nggak berani dia. Tulisannya nggak diubah. Betul. Dulu kan Oppo kacau banget tuh. Iya. Ya. Berubah ada depth-nya gitu. Sekarang udah oke. Sekarang udah oke nih. Nah, Samsung akhirnya ikutan untuk ada depth-depthan yang dimana sudah mulai ke iPhone-iPhonean. Betul. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mengikutin yang bagus kan. Padahal dia bagus. Oke juga. Selama gitu. bagus ikutin aja nggak apa-apa. Iya kalau bagus mah. Kita mah kalau walaupun Samsung ikutin iPhone mah keren-keren aja lah ya. Iya malah bagus. Samsung S-series gitu kayak misalnya leak yang satu ini. Wah. S26 Ultra nih. Tiba-tiba muncul warna orange. Ini emang desainer iseng gak sih? Mau ngelik? Betul. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Taruh warna orange. Biar jadi omongan at least kan. Soalnya akhir-akhir Samsung gak ada yang ngomongin. Iya gak ada yang ngomongin. Buka web Apple, color drop color ya. Iya. Color picker. Warnanya orange sama lu gila. Padahal Samsung itu yang paling jumawa sebenarnya. Bener. Yang tidak sangat iPhone gitu. Gak usah ikut-ikutan. One UI tidak mirip sama sekali. Yang penting Gemini. Yang penting Gemini gitu ya. Makanya orang pas pindah ke Samsung, ini HP apaan nih gitu. Orang iPhone biasanya. iPhone. Gitu ya. Ya teman ya nggak tahu lah ya. Tapi kita support aja lah ya. Gak masalah juga orange. Iya. Karena biar kelihatan baru. sekarang gini. Xiaomi kemarin ngeluarin orange kan laku banget tuh 17 Pro Max tuh di Cina. Iya 17 Pro Max orange. Dia mungkin lihat itu. Wah masih laku ya. Iya gitu. Kita ikut. Gila ya Samsung ya. Tapi yang lu bisa lihat lagi dari kamera bumnya. Betul. Kamera bumnya ini seperti downgrade. A17. Lu mah parah banget A17 anjir. Apa dong? A07. Gak,
Parah banget lu. Kayak Fold 7. Oh iya. Kayak Fold 7 Aldi. Gimana sih? Lupa. Itu kayak Fold 7. Desainnya Samsung berubah nih guys. Tiba-tiba dia memiliki island di samping gitu. Di kameranya. Gak yang bulat-bulat doang gitu ya. Yeah. Dan update lainnya adalah Samsung S26 Ultra ini kemungkinan juga akan lebih tipis ya. Karena mungkin ya udah era ke sana dan juga support Citu dan juga bakal ada ininya ya. MagSafe-nya. Iya, ada MagSafe-nya. Bener kan? Bakal ada tuh. Iyalah, soalnya Pixel udah ada. Iya, Pixel, dia ngeliatnya Pixel pasti. Iya. Soalnya Pixel ngeluarin dan dia punya sendiri gitu kan. Iya, dijual nggak laku Pixel. Mending ke Samsung. Orang Pixel pas diganti TSMC. Wah, keren nih TSMC nih, aku ingin beli. Pas dilihat ternyata sama aja. Jadi mid-range juga. Iya, jadi mid-range juga ya. Pixel. Yaudah, gitu ya. Yang menarik katanya ini juga kamera depannya ini juga notch-nya itu katanya lebih luas nih. Lebih gede gitu. Lebih gede. Artinya dia bisa ngambil kamera depan lebih luas. Wow. Mungkin mirip iPhone ya. Ini harus diapresiasi Samsung nih. Gue bakal bikin TKD-nya 40%. Gue bakal bikin konten satu. TKD-nya 40% lagi. Gila lu. 40%? Iya, kemungkinan pasti 40% harusnya sih. Gila Samsung support banget sih. Tanpa charger 40%? Tanpa charger. Iya, 40% gila. Damn bro, dengan Citunya itu bro. Wih, keren. Citu warna oranye, kamera depan lebih luas. Gila. Ini harus jadi idaman banget nih Samsung nih. The best phone. Best phone 2026. AI-nya jauh lebih bagus dibanding iPhone memang. Iya. Bagus banget. Dibanding iPhone, iya. Iya. Dibanding, ya dia tuh Gemini terbaik lah pokoknya. Gemini terbaik, bisa ada pakai nano banana. Wah iya, nano banana kemarin tadi gue liat tuh bisa ganti-ganti tuh. Generate gambar langsung. Generate gambar anjir lu. Ngapain pakai ChatGPT? Pakai Samsung aja anjir. Iya, langsung di handphonenya nggak usah pakai aplikasi lagi. Sarangnya. Ini kayak kita benci banget ya. Enggak benci orang. Itu tadi Pak, pujian yang tulus kok. Iya, benar sih. Pujian tulus bagus. Samsung tuh bagus banget. Gue suka banget lihat arah Samsung tuh kayak dia tuh tidak melihat brand lain gitu. Artinya dia tuh visioner Visioner. Gitu. Dan gue suka sih sekarang tuh udah mulai menghilang yang penting One UI-nya. Wah iya, karena disadar, wah kayaknya mendingan ColorOS. Ini belum ada bobo unpack tapi ya. Iya, tapi belum ada unpack. Kita diundang ya, kira-kira. Wah, sulit lah ya. Nggak mungkin sih. Sulit ya. Nggak mungkin sih. Kita kurang ini Samsung. Saksinya kenapa kita nggak diundang. Iya, kurang Samsung nih gitu. Padahal bagus loh. Samsung itu nggak keren loh. Samsung itu bisa bertahan dengan jati dirinya di. Benar. Di saat mid-range lain jual 512, ya. FE keluar 8256 mah. Gila. Ya itulah kira-kira berita dari Samsung ya. Yes. Update-nya banyak banget anjir. Banyak sekali. Di kamera, terus di tema, terus di warna. One UI 8 juga. One UI 8, terus warna lagi. Island. Kamera depan. Kita tunggu aja guys. Iya kita tunggu. Cuman seenggaknya kamera depan gue lupa lagi. Era kamera depan tuh akan kedorong sih. Jadi kan Apple mulai, terus Samsung mulai. Nih yang lain harus ikutin nih. Sebenarnya udah mau ikutin, cuman kecepetan launchingnya. Gue yakin seperti itu. Bukan. Gini bakal ada tes kamera depan doang, kamera belakang enggak. Enggak lah ya. Canda saya ya. Udah ya, kira-kira itu aja berita kita hari ini. Ditutup dengan pemujaan berlebihan ke Samsung. Udah gitu aja, Di. Ya, yaudah guys, ya mungkin itu aja ya. Mantap. Buat 5Y7 ya, sorry di time out tapi nggak apa-apa. Kita bakal bahas soal iPad pertabletan duniawi ya minggu depan atau enggak akhir bulan. Yaudah, mungkin itu aja Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe kalau buat belum subscribe. Ingat 1000 viewers kita bakal giveaway gede-gedean. Oke, 1000 viewers. Betul, kalau 1000 viewers di live. Iya, 1000 live. Kalau 1000 terus kan live terus kita. Oh iya, enggak usah bikin konten. Enggak usah review. Apa tuh kalau gak dinyantai delete? Kalau gak dinyantai delete. Iya. Yo guys ya. Jadi sampai jumpa guys. Bye bye.